Baik, Bapak Ibu, bisa kita mulai? Bisa, Bu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cek, saya lagi di prodi ini, saya tutup karena biasanya ada. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih juga tadi sudah Bu Ervin ini ya, sudah Bu Ervin lihat satu persatu. Ternyata portofolio yang dari siswa-siswi Bapak Ibu sangat bervariasi sumbernya, gitu ya. Bentuknya apa saja? Nah, maksud Bu Ervin apa Bapak Ibu tadi mengirimkan portofolio yang selama ini telah diimplementasikan di sekolah itu supaya kita langsung mengevaluasi gitu ya. Karena di sini adalah topiknya kita tidak hanya eh, tahu ini loh namanya portofolio, tidak hanya itu saja tapi kita mampu menganalisis. Maksudnya portofolio ini untuk evaluasi pembelajaran itu apa? Begitu nggih. Suara Bu Ervin terdengar jelas ya? Iya, Bu. Jelas, Bu. Nanti mungkin yang belum masuk, Bapak Ibu bisa langsung menyusul masuk Zoom ya, karena tidak Bu Ervin ini adminnya langsung otomatis masuk. Gitu. Lanjut. Nanti materinya Bu Ervin share di WA ya, Bapak Ibu seperti biasa. Jadi, secara singkat, sebenarnya portofolio itu bagian dari alat untuk asesmen. Ya, bentuknya asesmen otentik. Kenapa Bapak Ibu? Ya, seperti yang sudah Bapak Ibu kirim di WA grup tadi, asesmen otentik itu ya berdasarkan hasil kegiatan yang nyata, kegiatan pembelajaran yang benar-benar dikerjakan oleh anak. Gitu. Tadi yang Bapak Ibu kirim semua murni hasil kerja anak ya, Bapak Ibu ya. Tidak ada hasil karya orang tua, Iya, Bu. hasil karya guru, nggih. Iya, Bu. Mungkin Karena ibu di hanya sekolah. mendampingi saja, ya. Begitu, nggih. Ini salah satu contohnya. Ada yang ini ya, kebetulan di ruangan saya juga ada sama ini. Loh, saya tunjukkan ya, ini Bu Ervin tempeli ya. Itu juga bagian dari portofolio. Kebetulan kan topiknya sama ya. Itu sedang buah ya, nanas, anggur, gitu ya. Punyanya Bu Eki Krisnia. Bu Eki ini dari TK mana, Bunda? Eki, Bu Widiawati, ya. Semua sudah Bu Ervin cantumkan di sini ya, sehingga sebelum kita tahu bagaimana menganalisisnya, kita paham dulu. Salah satu bentuk portofolio adalah hasil karya. Ini namanya hasil karya ya Bunda ya, yang panjenengan kirim tadi ya. Padahal portofolio itu banyak jenisnya. Makanya hari ini kita perlu mengenal dulu portofolio anak itu apa saja. Kalau portofolio guru ya berarti apa dokumen-dokumen yang isinya menampilkan profil seorang guru. Misalnya apa? Dari kompetensi pedagogik, ya, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, ya Bunda ya. Begitu. Nah, kalau portofolio anak ya menunjukkan profil dari anak, profil pembelajaran. Makanya ini sudah Bu Ervin rangkum secara singkat ya, bahwa bentuknya dokumen ya, dokumen dalam bentuk apa? Kumpulan hasil karya, dokumentasi, catatan perkembangan anak ya. Kebetulan yang tadi Bapak Ibu kirimkan masih dalam bentuk hasil karya, padahal banyak sekali jenisnya. Itu dokumentasi, catatan perkembangan. Makanya tadi Bu Erwin di grup juga nuliskan boleh hasil karya, catatan anekdot, boleh ya. Yang penting disusun secara sistematis dalam rentang periode tertentu. Sekarang kan ada semester ini ya Bunda ya. Kalau di TK sama ya, ada semester ganjil, semester genap ya Bunda ya. Istilahnya apa Ada, kalau Bu. di TK? Sama ya? Ya, Bu, sama, Bu. Sama guys, semester ganjil, semester genap. Ya, sama, Bu. Nggih, begitu ya. Jadi
portofolio ini digunakan untuk apa? Supaya sebagai guru kita memperoleh gambaran perkembangan anak secara menyeluruh, sehingga portofolio ini nanti yang akan dilaporkan kepada orang tua. Makanya waktu terima rapot semester ganjil kemarin itu, rapot kebetulan anak saya TKA ya Bunda ya. Jadi nerima rapot itu banyak Bunda lampirannya. Lampiran portofolio anak selama 1 semester dia pembelajaran di sekolah itu ngapain aja. Jadi rapotnya tidak hanya deskriptif yang biasanya Ananda sudah mampu itu ya, tidak hanya itu saja, tetapi rapot deskriptif yang dilengkapi dengan print foto anak pada saat kegiatan pembelajaran. Wah, ini luar biasa sekali ya tugas guru-guru ya Bunda ya, bertambah ya. Jadi rapotnya kalau yang lampau kan hanya ini ya, Ananda, misalnya Ananda Naraya sudah mampu ya, sudah mampu membuat kolase bentuk apa, misalnya gitu ya. Tapi sekarang tidak itu saja, dilampirkan foto anak pada saat menempelkan kolase buah itu tadi misalnya. Selain itu tadi hasil karyanya dilampirkan di dalam satu map besar gitu, satu bundle. Jadi sekarang Bapak Ibu wali murid itu kalau ngambil rapot ini pakai tas yang memang disediakan dari sekolah karena lampiran portofolionya ada dicantumkan begitu. Itu mungkin beberapa TK ada yang sudah begitu, mungkin ada yang sudah ada yang belum. Tetapi semenjak deep learning ini eh, format rapotnya sepertinya hampir seluruh sekolah sudah mulai seperti itu. Jadi guru-guru ini pada ini ya Bunda ya, pada repot mengumpulkan foto satu persatu anak. Karena ini benar-benar close up fotonya. Ketika dia sedang kolase ya foto kolase. Ketika sedang aktivitas misalnya menggunting ya menggunting. Begitu. Mungkin nanti bisa share ya bagaimana kondisi di sekolah Bapak Ibu. Begitu. Jadi portofolio itu tidak hanya menampilkan hasil akhirnya saja, Bunda. Hasil akhir anak bahwa dia tadi ya punya Bu Eki contohnya ya bahwa anak sudah mampu membuat ini kolase buah misalnya begitu. Tidak hanya itu saja, tetapi juga menunjukkan proses belajar dan perkembangan anak dari waktu ke waktu. Keterampilannya awal dia misalnya membuat ini ya Bunda menggunting ya, menggunting pola ya sampai benar-benar membentuk pola eh, yang dicontohkan oleh guru gitu ya. Kan tidak langsung anak bisa membuat pola lingkaran, pola segitiga, segitiga kan tidak langsung ya, ada prosesnya. Kadang agak peok, kadang agak elips kan gitu. Ya, itu. Terus eh, jadi poin pentingnya adalah tidak hanya guru mampu ini ya mendokumentasikan portofolio saja gitu, tidak, tetapi kita juga harus mampu menganalisisnya. Jadi portofolio yang dikumpulkan guru itu fungsinya untuk apa sih gitu ya? Yang pertama tentu untuk mengetahui perkembangan anak ya Bunda ya secara individual. Makanya lampiran fotonya itu benar-benar foto per anak. Jadi bukan foto yang global begitu satu kelas enggak. Jadi benar-benar per anak begitu. Nanti kapan-kapan ini ya rapotnya Narama saya scan supaya panjenengan tahu ini loh gambarannya. Mungkin di sekolah Bapak Ibu juga begitu ya. Jadi benar-benar detail satu aktivitas setiap part gitu ya dilengkapi dengan foto, foto aktivitas anaknya belajar dilengkapi dengan hasil karya portofolio. Kalau tidak hasil karya ada yang ini ya catatan anekdot, ada yang bentuknya project dan sebagainya gitu. Kemudian analisis portofolio ini digunakan juga untuk mengidentifikasi kekuatan dan kebutuhan belajar anak. Gitu. Nah ya, jadi apa sih yang dibutuhkan anak dalam pembelajaran itu bisa dianalisis dari hasil portofolio anak. Kemudian menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Ya, pencapaian tujuan CPTP-nya tercapai atau tidak. Gitu. Terus menjadi dasar bagi guru untuk perencanaan kegiatan pembelajaran yang akan datang. Yang paling terakhir adalah untuk memberikan pelaporan kepada orang tua. Gitu.
Nah, ini beberapa komponen portofolio yang tadi sudah Bapak Ibu kirim. Salah satunya ada yang bentuknya lembar kerja anak. Nggih, tadi ada yang juga hasil mewarnai, hasil anak-anak menggambar juga ada. Terus ada foto kegiatan bermain dan belajar. Kebetulan Pak Zain kayaknya yang ini ya. Foto kegiatan bermain dan belajar ini Pak Zain ini le. Ini ya dengan Bu Farhatul. Ini foto kegiatan bermain dan belajar. Nih Pak, Zain sedang pembelajaran apa ini Pak? Ini pembelajaran tentang Bu, dokter itu perawat. Oh, Bu Farha sedang ini ya bermain peran jadi perawat. Oh, ini bikin sendiri ya Bunda ya topinya ya. Ya, asal ah, tiap anak itu bikin sendiri, Bu. Wah, keren sekali. Terus Pak Zain, kegiatan pembelajarannya apa ini Pak? Sedang ngapain ini Pak? Mana Pak Zain? Oh, belum connect Halo, Bu. sepertinya. Halo Pak Zain, how Halo, are halo, you? Bu. Bapak ini sedang kegiatan pembelajaran apa ini Pak yang dikirimkan tadi Pak? Pembuatan Play-Doh plastisin, Bu. Wah, keren. Playdoh ya Pak ya. Ini di TK apa Pak? TKA? TKA, Bu. TKA, luar biasa. Jadi ini juga benar salah satu bagian bentuk dari portofolio ya. Jadi Toh, Bu. dokumentasi, J, betul Pak Zain. Terima kasih ya Pak Zain ya sudah dikirim ya. Ya, Bu. Gitu. Sebentar saya sambil ambil ini ya rekaman videonya. Jadi selain Bu Ervin tampilkan lagi supaya ada contohnya ya. Hasil gambar, lembar kerja, foto kegiatan bermain, catatan anekdot guru. Ya, makanya tadi Bu Ervin contohkan di WA ya. Jadi catatan anekdot itu juga bagian dari portofolio anak. Hasil proyek sederhana, contohnya apa? Hasil proyek sederhana apa ya? Ada nggak ya di sini? Oh, ada ini. Misalnya ini. Ini contoh ya Bunda ya. Ini gambar apa ini ya? Misalnya anak-anak membuat Nah, buah-buahan ya nanas. Ini contoh hasil Bener. sederhana yang bisa dikerjakan sendiri. Ya, guru boleh membantu, tetapi sifatnya mendampingi ya. Guru sifatnya mendampingi. Atau membuat ini bintang, terus ada hurufnya ditempel, gitu ya. Intinya bentuknya project yang bisa dia kerjakan secara individual maupun kelompok kecil begitu juga bisa digunakan sebagai portofolio. Biasanya ini tadi contoh yang perawat itu tadi ya topi perawat itu kan bisa bisa bentuknya project juga itu bisa gitu. Cuma kalau yang ditampilkan tadi bentuknya foto ya. Kalau hasil proyek sederhana yang di shoot adalah topinya saja gitu. Jadi bisa bisa dua jenis. Kemudian rekaman audio atau video kegiatan anak ini bisa. Apalagi sekarang Bapak Ibu guru TK itu oh ini Bunda sudah canggih-canggih ya. Jadi kebetulan saya sebagai orang tua dari anak TK juga. Jadi setiap hari itu ada kegiatan video pembelajaran yang dikirim di WA group. Saya sampai heran ini bu gurunya kapan istirahat ya? Sudah ngajar sampai siang, kemudian menyiapkan materi besok, belum rapat, belum PKG ya Bunda ya. Pengembangan keprofesian untuk guru yang macam-macam, belum rapat ke sana kemari, tapi masih tetap setiap hari itu mengirim video kegiatan, video singkat. Ya, jadi seperti reel Instagram begitu terus dikirim ke WA group. Itu bagian salah satu juga dari bentuk pelaporan guru kepada orang tua, ya. Kemudian yang lain bisa juga dalam bentuk hasil observasi perkembangan anak. Itu juga bagian dari portofolio. Kemudian yang terakhir, dokumentasi karya tiga dimensi. Karya tiga dimensi itu apa? Ini contohnya. Memiliki ruang. Ini contohnya karya tiga dimensi ya Bunda ya. Jadi dia bisa dibuka, bisa dimainkan. Ini juga contoh karya tiga dimensi. Tapi kalau ini kan buatan pabrik, bukan anak-anak yang membuat, nggih. Ini kalau ini buatan mahasiswa, ini contoh aja. Kalau contoh karya tiga dimensi anak misalnya apa? Misalnya mereka membuat ini apa? Mobil-mobilan dari botol bekas. Ya itu kan tiga dimensi. Itu bisa.
Bedanya dengan project apa? Kalau project adalah dia bisa dikerjakan secara berkelompok kecil atau individu. Kalau karya tiga dimensi kita nge-shootnya ada di ini project ini ya, hasil karya akhirnya dia rata-rata ke hasil karya individu. Kalau yang bagian terakhir ini gitu. Jadi sebenarnya maksud Bu Ervin tadi kenapa minta contoh implementasi portofolio nggih, bukan karena dadak-dadak begitu. Sebenarnya bisa kita masukkan juga jadi poin nilai tugas Bapak Ibu nggih. Yang kedua supaya kita belajarnya langsung connect. Nah, ini loh contoh portofolio anak itu ada buahnya. Ternyata tadi Bapak Ibu kirimkan itu sudah benar semua, tetapi bagian dari salah satu, belum mencakup semuanya. Jadi misalnya nanti pada saat skripsi, nggih, jadi yang diteliti itu tidak hanya hasil lembar kerja anak terus tidak, tapi macam-macam. Ya, bentuknya sumbernya itu banyak. Gitu. Pilihannya itu bervariasi. Jadi isinya portofolio itu tidak melulu hasil lembar kerja anak satu tambah satu dan sebagainya. Tadi ada ya hasil lembar kerja ya, Bu Ervin cantumkan kok. Punya siapa tadi ya? Sudah Bu Ervin cantumkan semua tadi. Nah, ini lembar kerja nih ya Bunda ya. Domba, Bu Rizka, ya. Bu Rizka. Ini bagian dari lembar kerja anak. Tadi sudah Bu Erwin tampilkan semuanya yang sudah dikirim di grup, ya. Begitu. Jadi senyampang kita kuliah ya, kita sharing implementasi Bapak Ibu guru di lapangan, lanjut bisa disubstitusi jadi nilai tugas dari Bapak Ibu. Begitu sepakat ya? Tadi fotonya kita pakai untuk nilai tugas, nggih? Iya, Iya, Bu. Bu. Iya, Bu. Atau mau tugas yang Iya, Bu. lain? Ayo, gimana? Kapan itu aja. Cukup itu Nah, aja nggak itu Pakai apa-apa, aja saja Bu. dulu ya. tugas, Bu. Nanti pun itu saja tugasnya ya. Jadi tolong yang lain yang belum kirim, nanti ayo dikirim, G. Daripada nanti dapat tugas lain dari Bu Ervin, ayo, G. Gitu ya. Sepakat itu ya Iya, Bu. Bunda ya. Nanti tolong Iya, yang belum Ibu. kirim fotonya dikirim di grup, nggih. Baik, Tadi Bu. yang sudah ngirim kebetulan sudah Bu Ervin tempelkan di PowerPoint ini. Jadi supaya ini nyambung sama teorinya. Nggih, ini teorinya ini isinya komponen portofolio itu ini. Buktinya apa? Buktinya ya foto-foto dari Bapak Ibu tadi. Tuh. Boleh nanti yang belum ngirim, mungkin yang dipunya Bu, saya punyanya catatan anekdot, hasil observasi dan sebagainya boleh, silakan. Monggo ya, pilihannya sangat banyak. Begitu. Terus portofolio yang sudah Bapak Ibu kumpulkan tadi, ya. Jadi yang sudah dilakukan Bapak Ibu adalah di tahap 1, mengumpulkan data. Datanya ada yang tadi ya, foto saat bermain peran, anak-anak pakai topi perawat, misalnya hasil meronce, foto gambar keluarga, atau data-data yang Bapak Ibu peroleh selama pembelajaran tadi. Kemudian setelah mengumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan data. Jadi hasil pembelajaran anak kita kelompokkan berdasarkan aspek perkembangannya. Misalnya, misalnya yang ini tadi punya siapa tadi ya? Coba kita salah satu ini punya Bu Siti nih, anak-anak menempel ya, membuat gambar pohon ya. Itu masuk aspek perkembangan apa? Dikelompokkan ya. Terus tadi ada yang kolase, ada yang ini ya, apa? Tadi yang gambar domba itu tadi menempel. Nah, itu masuk aspek perkembangan apa dikelompokkan di sini? Supaya tahu, selain kita bisa mengidentifikasi maksudnya apa sih CPTP-nya tercapai atau tidak, kita juga bisa mengidentifikasi aspek apa yang belum kita stimulus kepada anak-anak. Gitu. Oh, ternyata selama 6 bulan ini ternyata banyak aspek motorik halus yang distimulasi Bapak Ibu. Apa aspek yang belum gitu ya? Apa aspek yang perlu ditingkatkan begitu? Karena Bapak Ibu jangan lupa salah satu tujuan pendidikan anak usia dini adalah menyiapkan anak untuk ke jenjang pendidikan berikutnya, nggih. Jadi di jenjang SD itu ada namanya skor literasi, ada namanya skor numerasi. Ya, itu dari dinas ya, Bunda ya. Jadi kalau apa input input dari jenjang SD sekolah rendah itu memang inputnya kan dari TK. Kita turut menyokong itu ya, rapot pendidikannya itu literasi numerasinya merah atau tidak. Begitu.
Makanya di portofolio ini kita sebisa mungkin menstimulus aspek perkembangan anak secara menyeluruh begitu ya. Kemudian yang ketiga, setelah mengelompokkan data, kita membandingkan dengan indikator perkembangan anak. Tercapai tidak, gitu ya, sudah sesuai tidak, gitu ya. Guru mencocokkan hasil karya dengan dokumentasi dan indikator perkembangan. Jadi langkah-langkah ini saya yakin sudah Bapak Ibu lakukan ketika menyusun rapot atau laporan pembelajaran, gitu. Cuma Bu Evin merasa berkewajiban harus menyampaikan teori ini. Jadi budaya ya, saya bilang budaya dulu waktu saya masih jadi guru magang itu namanya budaya yang diajarkan secara turun-temurun dari guru senior kepada kami begitu ya. Begini loh Dek caranya menyusun rapot begitu. Ternyata itu ada teorinya, ada sejarahnya. Jadi sejarahnya itu apa ya? Langkah-langkah analisis ini tadi. Itu. Yang keempat, kita menafsirkan hasilnya. Guru memberikan interpretasi terhadap perkembangan anak. Ini yang Bu Ervin contohkan tadi ya. Jadi rapot di kurikulum Merdeka dulu itu hanya bentuknya deskriptif. Ananda menunjukkan peningkatan kemampuan motorik halus dan seterusnya. Tetapi sekarang di pembelajaran dengan deep learning mulai dilengkapi dengan foto pada saat kegiatan pembelajaran. Kemudian proyek hasil karyanya yang merupakan dokumentasi dari portofolio anak selama 1 semester. Yang terakhir, Bapak Ibu guru menarik kesimpulan ya dari bukti-bukti yang tersedia selama 1 semester itu. Tidak hanya satu hasil karya saja. Oh, dia sudah bagus kemampuan motorik halusnya karena pada saat menggunting pola sudah bagus. Padahal ya belum tentu di aspek yang lain. Begitu ya. Makanya secara holistik. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Jadi prinsip analisis portofolio itu sebenarnya objektif ya Bapak Ibu harus berdasarkan fakta dan bukti nyata yang hasil kegiatan pembelajaran anak. Kenapa objektif ini muncul di nomor 1? Karena dia nanti saling terhubung. Oke. Jadi objektif ini terhubung dengan autentik. Sumber portofolio itu bersumber dari aktivitas nyata yang dilakukan anak di sekolah dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Kemudian dilaksanakan secara terus-menerus berkelanjutan. Jadi yang kita pelajari bukan hanya hasil akhir karya anak, oh dia mampu membuat kolase buah anggur seperti tadi ya. Tidak itu saja, tapi prosesnya. Prosesnya dia bisa kolase sesuai garis anggur itu gimana? Prosesnya dia bisa menggunting pola itu seperti apa? Prosesnya dia bisa mencocol itu seperti apa? Kan begitu ya. Terus menyeluruh, mencakup seluruh aspek perkembangan anak. Tadi sudah Bu Ervin jelaskan. Kemudian kita juga menganut prinsip individual bahwa setiap anak itu mempunyai keunikan ya Bapak Ibu. Belum tentu si A yang dia motorik halusnya bagus, ya, yang B motorik halusnya kurang, tetapi pasti dia ada kelebihan yang lain. Makanya aspek perkembangannya harus secara holistik. Gitu. Ini kelebihan dan kekurangannya. Jadi sebenarnya portofolio ini sangat dekat dengan Bapak Ibu nggih, karena setiap semester kan Bapak Ibu rapotan. Apalagi sekarang ya Bapak Ibu ini sudah mendekati rapotan nggih. Atau mungkin di sekolahnya sudah ada yang rapotan atau belum? Kalau anak saya baru Belum, minggu Bu. depan insya Allah. Mau minggu Ya, mau depan, Bu. rapotan ya Bunda ya. Ini kebetulan masih asesmen. Jadi seminggu ini saya juga baru tahu ya. Dulu anak saya yang pertama itu nggak ada namanya asesmen TK. Jadi mau naik atau mau ganti semester itu nggak ada namanya asesmen. Tapi sekarang tuh ada. Ya, anak saya yang kedua ini 1 minggu dia bilangnya aku ujian nih gitu ya. Anak TK kok ujian, ternyata bentuknya asesmen gitu. Asesmen TK. Kelebihannya mungkin Bapak Ibu sudah sangat tahu karena portofolio itu memberikan informasi yang utuh terhadap capaian pembelajaran anak. Tetapi ternyata ada kekurangannya juga. Yang paling mendasar adalah
portofolio ini membutuhkan waktu yang cukup lama, nggih, Bapak Ibu, mengingat hasil karya ini diperoleh selama pembelajaran 1 semester. Yang kedua, ya penyimpanan dokumentasinya itu. Makanya di sini Bu Ervin tuliskan ketelitian. Apalagi sekarang harus ada fotonya itu loh, Bunda. Saya nggak bisa membayangkan gimana panjenengan pada saat di sekolah, nggih, sudah membuat media, menyiapkan APE dan sebagainya, kemudian mengambil dokumentasi satu persatu. Nah, ini kalau nggak hafal nama anaknya ini kan bahaya, nggih. Panjenengan sudah hafal semua nama murid-muridnya? Alhamdulillah sudah Sudah, hafal. Bu. Sudah, Bu. Ah, Bu Farha ini kok Alhamdulillah, senyum Bu. ini hafal nama mboten, Bu? Sudah hafal, Bu. Hafal, alhamdulillah. Rata-rata itu guru TK begitu semua ya, Bunda. Bu Ervin kalau keliling awas di TK-TK itu saya tanya, Bunda, jenengan sudah hafal nama murid-muridnya belum? Hafal semua, Bu. Hafal satu persatu, padahal itu tidak pakai name tag. Kan ada nggih sekolah yang pakai ini loh, kayak pin yang Ya, ada nanti. namanya gitu ya. Ya, ada, Bu. Tapi itu Ada, Bu. meskipun tidak pakai itu ya hafal. Luar biasa sekali. Padahal ya beda kelas itu ya hafal. Itu. Sama karakternya hafal biasanya. Iya, luar biasa. Nggih, saya ingat betul kemarin itu waktu Kartinian, kebetulan ini ya, ada fashion show pakai baju tradisional. Nah, pada saat mengumumkan pemenang itu, bu gurunya bilang, pemenang kedua, ya, anaknya pendiam gitu ya, tapi suka bermain outdoor ya, suka bermain sepak bola. Wah, ini saya sudah batin, wah, ini anakku paling ternyata beneran ya. Sampai ini mendefinisikan seperti itu. Terus kesukaannya begini ya. Jadi aktivitasnya, jadi saya sudah tahu dari kisi-kisinya, wah ini kayaknya anakku yang menang beneran nih. Begitu. Sampai karakter-karakternya. Ini kan kelebihan panjenengan ya Bapak Ibu. Kalau kalau saya jujur kekurangan saya itu, saya susah menghafal nama-nama mahasiswa. Tapi saya ngerti. Oh, ini loh. Misalnya ini ya fotonya Bu Farha ini ya. Kalau saya ketemu saya tuh ingat ini mahasiswa PAUD deh. Tapi aku lupa ini namanya siapa nih. Ngapunten ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ketemu Bu Ervin, kalau Bu Ervin diem terus saya aneh tak awasi terus ya. Mesti saya sedang mengingat. Koyo iki mahasiswaku begitu. Tapi saya lupa. Monggo ditepok aja. Bu, saya mahasiswanya jenengan gitu, nggih. Ngapunten itu kekurangan saya dari dulu. Sama, Bu. Nggih, kekurangan Ini saya dari herannya dulu. kalau anak TK saya agak lupa, Bu. Agak lupa. Soalnya Enggak, ini ya enggak Bunda, lupa. mirip-mirip ya. Apalagi Enggak. seragamnya itu sama. Nggih, sepatunya kebetulan sepatunya waktu TKA itu sama. Kebetulan nanti kalau naik TKB itu di sekolah anak saya udah boleh beda. Tasnya sama, semua sama. Tempat makan dan sebagainya yang ditenteng sama. Lah kalau saya jemput anak saya aja bingung, apalagi ngapalkan yang lain ya. Begitu sama semuanya. Kemudian yang terakhir membutuhkan penyimpanan data yang baik. Oke, mengingat ini dokumen portofolio itu banyak sekali. Sebentar, saya tak ngeces dulu. Itu dari saya, mungkin ada yang ingin didokumentasikan ya. Tambah-tambah dokumentasi ini yang belum masuk nanti Bu Ervin. Jadi Bu Ervin share materinya nanti ini ya. Bunda mungkin besok saja ya. Jadi sambil saya tunggu yang belum ngirim foto-fotonya, nanti Bu Ervin tempelkan di PowerPoint supaya panjenengan juga tahu. Oh ini loh punyanya Bu Hidayati itu seperti ini bentuknya. Oke, Bu Hidayati ini apa ya? Coba saya zoom nggih. Widayati ini bentuknya, oh ini foto, terus kemudian ada Membuat umpan miniatur baliknya. masjid, Bu. Iya, Oke, betul. Iya, sudah sesuai benar. Ngapunten harus saya zoom soalnya nggak kelihatan. iya, Bu. Bu Eki tadi sudah, Bu Widiawati, Bu Sri Puji Astuti, temanya tanah airku. Oh ini lambangnya. Lambang pohon beringin, terus Bu Rizka, nggih. Monggo nanti yang lain akan Bu Ervin tempelkan di sini semua supaya kita tahu, oh di sekolah lain begini loh, supaya salah satunya bisa menjadi inspirasi juga. Gitu. Itu dari saya. Monggo. Mungkin ada waktu setengah jam ya yang kadang Bapak Ibu mungkin ada yang ngajar ngaji ya TPQ, monggo mungkin bisa istirahat 30 menit dulu. Nggih. Tidak Bu Evin paskan setengah 4 gitu tidak.
Itu. Monggo Bapak Ibu jika Terima ada kasih, yang Bu. didiskusikan, silakan. Dingin di prodi dingin. Gimana Bapak Ibu? Cukup? Hari ini ada 28 Bapak Ibu yang hadir. Semoga nanti pertemuan berikutnya semuanya bisa hadir, nggih. Insya Allah hari ini sudah Bu Ervin record di Zoom. Tapi semoga ini ya Bapak Ibu tidak error ya waktu convert convert rekamannya seperti biasa. Nanti kalau sudah berhasil di convert di video, nanti Bu Ervin share linknya gitu. Bu Ervin informasikan sekali lagi yang belum mengirimkan monggo silakan dikirim ya supaya bisa Bu Ervin satukan datanya. Besok materinya Bu Ervin baru share di grup. Begitu nih Bu Bapak Ervin, Ibu. ngapunten. Tadi saya sudah kirim, Bu, tapi tidak ada di PPT jenengan. Loh ada yang bawa-bawa. Sudah tenang Oh, aja. gitu. Nggih, ini loh Oh, masih jempol, Bu. banyak. Saya pikir tidak ada. Loh, ada. Ada Bunda. Yang sudah kirim, sudah Bu Ervin tampilkan semuanya. Oke, sebelum Eh, perkuliahan mulai lo ya. Kalau yang baru ngirim sekarang ya belum. Nanti Bu Ervin susulkan. Gitu. Iya, Bu Bu, Ervin, sudah dari tadi ngirimnya, Bu, dari agak Oke. pagian tadi. Ya ada semua Bunda. Sampun. Bu Besok kalau Ervin Bu Ervin minta share, monggo dicek ya. minta Nggih, Bu. contoh format rapot, Bu ya. Ini Bunda siapa ini? Bu Rohmatul. Bu Rohmatul. Nggih, Bu. Nggih. Nggih, Nggih, Bu buat Rohmatul acuan atau Hidayah. pedoman. Nggih. Oke, ya. Pertanyaannya tuh sama dengan ini, Bunda. Kepala sekolah kebetulan kemarin itu Bu Edwin ngundang kepala sekolah kami di TK-TK. Ternyata beliau bilang, Bu, format rapotnya gimana? Format rapotnya gimana? Ya saya bilang, kalau kita di Yayasan Kepala Bayangkari ya format rapotnya begini. Cuma kita sesuaikan dengan yang kita Lembaga gunakan. kondisi Sekarang di lembaga. learning ya Nggih. kita gunakan begitu. Jadi kalau Nggih. kalau ada format pokok itu dari dinas itu kan hanya acuan indikator secara umum ya Bunda. Ya, Bu. Iya, Jadi, betul. heeh. Jadi Soalnya kalau Bu Ervin saya itu sarannya Bu Ervin ya mm, disesuaikan dengan kondisi sekolahnya. Kebetulan kalau di yayasan kami ya kita sesuaikan dengan kurikulum kebayangkaraan yang ada di Yayasan Kemala Bayangkari begitu. gitu, Bu. Nggih, terima Kemarin kasih. tuh kita FGD Bunda, kebetulan dengan kepala-kepala sekolah TK kami, ya sama menanyakan, Bu kita mau rapotan, format rapotnya gimana? Terus ya saya Nggih. jawab, Bapak Ibu guru ki kok bingung format? Terus dulu sama Bunda, waktu ada kurikulum Merdeka dia bingung, Bu Nggih, formatnya bingung gimana? formatnya. Gitu. Enggak apa-apa, nggih. Tetapi nanti takutnya begini Bunda, tidak sesuai dengan ciri khas di sekolah tersebut. Makanya dinas itu juga tidak ada format yang paten. Adanya ya indikator secara umum yang perlu ada itu apa. Gitu. Nggih. Nggih, terima Saya kasih. approve Ya, ya. biasanya begitu, rapotnya Bu. kan dapat, Bu, dari ini, dari dinasnya itu, dari pendidikan. Lah Dari nggih, misalkan Himpaudi kan biasanya ada ada. dari Himpaudi itu. Lah nggih, dari dinas ada. Cuma Ini juga ada kalau dari kami Bunda, Unpad ada, Bu. format dari dinas itu